Kalian pernah gak lihat gaya gambar orang terus ngerasa kayak, wah ini orangnya pasti kalembat deh? Atau sebaliknya, gambar lo dibilang berani banget padahal lo anaknya pendiam. Nah, percaya nggak percaya, ternyata gaya gambar lo tuh bisa ngasih clue soal kepribadian lo. Yap, bukan sekedar soal skill atau tren, tapi soal vibe, emosi, dan cara lo ngelihat dunia. So, di video ini gue bakal kulik apa hubungan art style sama kepribadian, contoh style dan tipe kepribadian, dan gimana cara lo manfaatin itu buat ngembangin karya lo sendiri. Yo guys, welcome back to BJ Salak, drumming like nobody's watching, just like Manchin Salak. Gambar lo itu refleksi otak dan hati lo. Pas lo gambar, lo lagi tuangin isi kepala dan perasaan ke visual. Jadi, meskipun lo nyontek referensi, tetap aja akan keluar bahasa tubuh lo sendiri. Misal, lo suka garis tipis, rapi, bersih, itu bisa nunjukin lo orangnya perfeksionis, detail orient, dan mungkin agak overthinking. Sebaliknya, lo suka coret-coret bebas, struknya lepas, shadingnya asal-asal, bisa jadi lo tipe yang spontan, ekspresif, bahkan rebel. Dan ini tuh bukan ramalan bintang ya, tapi emang udah sering dikaitin di dunia psikologi seni. Contoh style dan cerminan kepribadian. Yang pertama, gaya realistis. Biasanya lo orangnya tekun, sabar, suka keteraturan. Mungkin juga lo tipe yang self-critical karena lo sadar banget detail. Yang kedua, gaya kartun atau chibi. Lo punya sisi playful, suka hal-hal ringan, dan biasanya kreatif banget dalam storytelling. Yang ketiga, gaya grunge atau sketchy. Lo deep thinker, kadang gloomy, kadang emosional, tapi punya cara unik lihat dunia. Yang keempat, gaya clean line dan flat color. Lo minimalis, nggak suka ribet, cenderung logis dan struktural. Yang kelima, gaya ekspresi mental atau campur-campur. Lo tipe petualang kreatif, suka eksplorasi, dan nggak takut gagal. Kadang chaos, tapi justru di situ uniknya. Jadi, jangan kaget ya kalau ternyata lo tukang gambar chibi, tapi aslinya tukang marah-marah. Itu berarti lo punya sisi soft yang cuma keluar dari art lo. Gaya lo bisa berubah karena mood dan fase hidup. Style itu kayak sidik jari, tapi bisa berubah sesuai waktu. Pas lo lagi seneng, gambar lo bisa jadi lebih cerah, lebih playful. Tapi pas lo lagi capek mental, gaya lo bisa jadi gloomy, warna pudar, atau bahkan jadi sketch doang. Dan ini wajar banget, karena gaya gambar itu bukan cuma teknik, tapi cerminan fase hidup lo. Kadang lo lihat gambar lo dari 3 tahun yang lalu dan mikir, wah ini pas gue lagi bucin. Pantesan warnanya pink semua. Cara kenali kepribadian lewat style lo sendiri. Nah, sekarang gue kasih beberapa pertanyaan biar lo bisa ngulik diri lo sendiri lewat gambar. Yang pertama, apa warna yang sering lo pakai? Yang kedua, lo suka garis yang rapi atau sketchy? Yang ketiga, karakter lo sering senyum atau ekspresi kosong? Yang keempat, komposisi lo chaos atau simetris? Yang kelima, tema gambar lo lebih ke light atau ke dark? Coba jawab semua ini, terus lihat deh benang merahnya. Dari situ, lo bisa nemu bukan cuma style, tapi juga isi kepala lo yang sebenarnya. Oke bro, lo udah kenal style lo, udah tahu vibe-nya, udah bisa nebak kepribadian lo sendiri. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya lo bisa manfaatin itu buat ngembangin karya? Karena percuma juga kan, kalau lo tahu style lo tapi nggak tahu arahnya mau kemana. Coba lo pikirin kayak gini, style itu kayak bahasa. Dan kalau lo udah nemu bahasa lo sendiri, sekarang saatnya lo ngomong sesuatu yang berarti pakai bahasa itu. Tips ngembangin karya lewat style lo. Yang pertama, pilih cerita atau tema yang cocok sama style lo. Kalau lo suka gaya lucu, chibi, atau warna pastel, cobain deh bikin komik slice of life. Kalau style lo lebih ke dark, sketchy, boleh banget buat cerita emosional, horor, atau kritik sosial. Yang kedua, bikin project kecil buat eksperimen style lo. Misal, bikin mini komik, ilustrasi zine, atau redraw karakter favorit lo pakai style lo sendiri. Ini ngebantu lo ngerti apa sih kekuatan style gue. Dan yang ketiga, gunain style lo buat bangun ciri khas. Style yang konsisten bisa bikin orang langsung ngeh kalau itu karya lo, walau tanpa tanda tangan. Biar makin kuat, paduin juga dengan warna khas, komposisi favorit, atau bahkan tema yang sering lo angkat. Lo nggak harus punya 1M followers buat jadi artis keren. Kadang cukup jadi diri lo sendiri, tapi dalam versi full power. Jadi bro, jangan cuma puas karena punya style, tapi bikin style lo punya arah, punya suara, punya tujuan. Dari situ lo nggak cuma bikin gambar, lo bikin karya yang ninggalin kesan. Jadi guys, gambar itu bukan cuma skill, tapi juga jejak batin. Style lo bisa nunjukin lo siapa, bisa nularin vibe ke orang lain, bahkan bisa bikin orang terinspirasi. Lo nggak harus punya style keren buat jadi seniman, yang penting style lo jujur dan lo sadar siapa diri lo. Coba drop di kolom komentar gaya gambar lo kayak apa, dan lo ngerasa itu nyambung nggak sama kepribadian lo.
Like, subscribe, dan share video ini ke temen lo yang lagi galau nyari style. Siapa tahu mereka cuma belum kenal dirinya sendiri. Sampai ketemu di konten berikutnya bro. Drawing like nobody's watching, just like mancing salad.